Di pagi-pagi yang cerah kayak gini, saya lagi ada di lapangan mencium aroma yang sangat wangi. Nih, di sini nih. Sumber wanginya nih. Tuh. Wah, wangi banget. Jadi ini kebetulan di sini kopi lagi blooming, lagi berbunga. Memang kebetulan sedikit tidak dirawat ya, tapi masih tetap berbuah dan berbunga. Ini nampaknya cukup lebat ya. Jadi wanginya tuh sampai kecium sampai 5 meteran dari jarak pohonnya ya. Apalagi kalau misalnya ketiup angin ini. Nah, sebenarnya ini cita-cita saya, maksudnya cita-cita. Sebenarnya saya pengen ya, ketika saya kerja di sini, saya tuh pengen sebenarnya kawasan di sekitar kebun benih 2 ini yang biasa dikunjungi sama tamu. Saya tuh pengen sebenarnya ini benar-benar dirawat dan ini dijadikan tanda kutip wisata ya. Maksudnya adalah kalau misalkan dia ketika blooming atau ketika berbunga seperti ini, undang semua orang datang ke sini untuk menikmati harumnya bunga dan untuk petik ketika dia memang nanti berbuah. Saya sebenarnya pengennya kayak gitu. Jadi maksudnya semua orang bisa menikmati, orang-orang di sekitar bisa menikmati dan sebagainya. Terlebih kalau misalkan ada pejabat dan sebagainya yang datang lebih oke ya, powernya lebih dapat. Ini adalah kopi Liberica. Ini jenis Liberoid. Jadi saya saat ini tuh mau menjelaskan 2 jenis kopi yang ada di sini, yang jenis Liberoid, yang jenis Liberica, yang kebetulan ditanam di sini. Sebagai informasi, Liberica itu Lim 1, Lim 2 atau Lim 2Com, 3 varietas itu yang ada di Indonesia sekarang, itu adalah semuanya adalah jenis varietas komposit. Artinya dalam satu hamparan itu ada beberapa jenis atau ada beberapa macam bisa fenotipik ya, fenotipik. Jadi tidak seragam. Kalau misalkan dari lini itu dari hasil pemulihan dari persilangan dan lain sebagainya, itu umumnya satu hamparan itu serempak, fenotipiknya sama. Tapi kalau misalkan komposit itu berbeda-beda. Nah, biasanya itu ditentukan bergaris-garis ya, satu fenotipik atau satu jenis itu satu baris ya, satu baris atau 2 baris atau 3 baris tergantung jumlah dari fenotipiknya. Nah, di sini saya menunjukin 2 jenis kopi Liberica atau jenis Liberoid yang ada di BSI Petri. Ini saya tunjukin yang pertama. Nah, jenis yang pertama adalah jenis Liberica seperti ini. Nah, buahnya besar-besar. Nih, tuh buahnya besar-besar. Tuh besar-besar, sebesar jempol saya tuh. Nah, besar-besar. Nah, nih besar-besar, itu juga besar-besar tuh. Buahnya besar-besar. Nah, besar-besar juga. Ini adalah jenis Liberica yang pertama. Jadi Liberica, jenis Liberoid itu ada 2, ada Excelsa, ada Liberica itu sendiri. Nah, Excelsa buahnya lebih kecil. Nah, bedanya lagi jenis dari buah yang Liberica dengan yang Excelsa itu dari, kita ambil aja satu ya, itu dari bawah ininya ya, dari bawah buah. Ini yang kita petik tadi, bagian bawahnya itu biasanya ada semacam hitam-hitam lingkar ya. Nah, jenis Liberica umumnya seperti itu. Kita bandingkan dengan Excelsa ya. Nah, ini dia yang Excelsa. Nah, kebetulan ada Excelsa di sini yang ada merah. Kita petik yang merahnya aja ya. Wah, kita petik yang merah. Hup. Nah, ini bedanya. Yang merah itu yang Excelsa, yang hijau itu yang Liberica. Nah, ini nih. Tuh. Belakangnya ada hitam-hitamnya ya, pantatnya ya, mohon maaf ya. Maksudnya tuh di bagian ujungnya itu ada hitam-hitamnya. Dari bentuk buah itu yang Excelsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang Liberica. Ini sama-sama jenis Liberoid ya. Nah,
Ini dia. Dan bedanya lagi adalah kalau misalkan yang yang Liberica tadi dia dompolannya satu-satu, yang Excelsa tuh dompolannya banyak kayak gini tuh ya. Tuh, dompolannya nyenengin banget. Nyenengin banget dompolannya besar-besar jadi. Beda kalau misalkan kita bandingkan dengan yang Liberica. Ya, yang Liberica kayak gini dompolannya nih. Nah, kalau Liberica dompolannya tuh nggak banyak kayak tadi ya. Jadi cuman satu ruas ini itu cuman di sini 1 2 3 gitu, 1 2 3 4 gitu. Paling yang ini yang lebat nih. Tuh. Nah, jadi nggak kayak bergumpal banyak banget kayak yang tadi ya. Kalau misalkan Liberica bentuknya kayak gini, beda dengan Excelsa. Itu dia teman-teman, bedanya buah Excelsa dengan Liberica. Sama-sama liberoid. Ya, sama jenis liberoid. Nah, menarik sekali sebenarnya. Jadi kalau misalkan dimurnikan sebenarnya saya belum tahu sebenarnya, ini masih banyak dipelajari juga mengenai Liberica. Kalau misalkan saya lihat di hamparan yang di sekitar saya ini aja, ini fenotipiknya banyak banget yang berbeda. Jadi karena saya backgroundnya pemulihan tanaman, jadi saya mikirnya ini harta karun gitu. Jadi bisa dikembangkan satu jenis. Mungkin sometimes bisa dilepas sebagai varietas yang bukan sebagai komposit gitu ya. Bukan sebagai komposit. Jadi dia sudah punya karakternya sendiri. Bayangkan kalau misalkan tidak komposit, berarti artinya cita rasanya konsisten dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan komposit, bisa jadi cita rasanya nanti nggak konsisten. Karena kan masing-masing dari hamparan itu beda-beda fenotip, beda-beda genotipik dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suatu saat ya berkunjung ke BSI Petri, teman-teman tuh memang dari segi budidaya, saya akui budidaya di sini masih begitu bagus ya. Nah, tapi dari plasma nutfah, bermacam jenis pohon, bermacam jenis kopi di sini ada. Jadi untuk belajar dan sebagainya, untuk pengembangan lebih lanjut di sini bisa dikerjain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Pengenalan kopi liberoid yang 2 jenis, Excelsa dan Liberica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.